Hai cu, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membacakan cerita horor pendaki Gunung Gede. Kalian pernah nggak mendaki ke Gunung Gede? Pasti juga kalian merasakan juga kan ya? Ya enggak. Pengalaman cerita horor pendaki Gunung Gede ini berasal dari seorang pendaki wanita bernama Ashria Putri. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram Mount Nesia hingga viral. Anda yang pernah mendaki Gunung Gede pasti pernah sekali mendengarkan cerita serupa ini. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira kala itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya, hingga ia tiba di Surya Kencana, sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweissnya di sana-sini. Lembah Surya Kencana sering jadi tempat cerita horor pendaki Gunung Gede. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal-hal aneh dan mengganjal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun, menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah menampah teman perempuannya yang cedera. Namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas tak jua datang, hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena hujan deras, petir, ditambah gelap dan suasana makin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari preset seadanya. Kawasan tempat membangun tenda di Surya Kencana. Dalam peristirahatan itu, sekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanannya segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong, wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membacakan doa, berharap agar Vina segera sadar. Untung doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Dinda sadar. Namun Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun meminta ingin segera pulang. Iya, jangan nangis, Din. Hujan udah reda, jangan panik. Bacaan doa ya, Din, ujar Putri menenangkan. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi 2 dengan beberapa orang turun lebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisi masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun, salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun, setelah kawan Putri selesai pipis, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itulah ia tak sadarkan diri seperti kesurupan. Tubuh Putri lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak berapa lama, Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya, benar saja setelah disiram ia mulai sadarkan diri. Bayangkan guys, air panas disiram ke muka. Gimana rasanya? Percaya tak percaya, cerita horor pendakian Gunung Gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan, terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal dari Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan pendakinya. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim.
Bayangin guys, kalau kalian berada di posisi mereka yang mendaki di Gunung Gede, kalian gimana ya? Ya ampun, aku aja yang bacanya takut. Selesai sudah pembacaan cerita kali ini. Nanti aku bakalan cerita-cerita lagi tentang cerita-cerita horor selanjutnya. Tunggu di next video, oke? See you.